Teman-teman, saat teduh kita untuk tanggal 4 Januari akan membahas tentang hari Sabat. Mengapa Tuhan menciptakan hari Sabat? Mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk beristirahat pada hari Sabat? Natsnya dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari ketujuh ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sekarang mari kita dengarkan pembahasannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman semua. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, sebagaimana tadi sudah dibacakan, mengajar kita tentang hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ketujuh penciptaan, hari di mana Tuhan beristirahat dari pekerjaannya dan Tuhan menguduskan hari itu. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa saja menciptakan semuanya dalam sekejap mata. Tapi Tuhan memilih untuk melakukannya dalam 6 hari penciptaan. Dan ketika semuanya selesai, Tuhan beristirahat. Tetapi jangan kita menggunakan konsep kita tentang istirahat. Tuhan tidak sedang kelelahan sehingga ia beristirahat. Ada sesuatu yang ingin Tuhan ajarkan tentang hari Sabat. Nah, ini yang menjadi topik renungan singkat kita untuk apa hari Sabat sebenarnya. Yang pertama, Sabat dimaksudkan untuk istirahat dan beribadah. Kata Ibrani beristirahat adalah akar kata untuk Sabat. Artinya berhenti dari kesibukan. Untuk memudahkan kita memahaminya, kita meminjam penjelasan dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Istirahat yang dimaksudkan Tuhan bukanlah istirahat seperti yang ada dalam angan-angan kita. Bukan beristirahat karena lelah bekerja, lalu pergi berekreasi, bersenang-senang, atau istirahat adalah waktu untuk kita window shopping di mall atau di mana saja. Rekreasi semacam itu hanya menyegarkan tubuh dan berpusat kepada diri sendiri. Kita membutuhkan istirahat yang lebih dari sekedar istirahat fisik. Kita membutuhkan pemulihan jiwa, kita membutuhkan pemulihan rohani, kita membutuhkan pemulihan iman. Dari segala beban dan kesibukan, bahkan kita juga membutuhkan pemulihan dari segala masalah dan ancaman kehidupan. Kita membutuhkan istirahat dari semuanya itu, dan istirahat semacam ini hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Ungkapan dalam ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, haruslah kita pahami seperti ini. Hari ketujuh adalah hari yang istimewa. Hari itu adalah hari yang berbeda dengan 6 hari lainnya. Hari ketujuh itu dikuduskan Tuhan, itu berarti menjadi hari milik Tuhan. Kata kudus dalam bahasa Ibrani sama seperti dalam bahasa Yunani, artinya dikhususkan. Maka Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Karena itu, hari Sabat adalah hari untuk kita menyembah Tuhan. Hari Sabat adalah hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, apa kaitannya dengan istirahat tadi? Menyembah Tuhan adalah istirahat kita yang sesungguhnya. Yang kedua, Sabat adalah hari di mana kita menyatakan rasa syukur kita
kepada Tuhan. Menarik untuk kita renungkan bersama, setelah Tuhan menciptakan Adam, bagaimanakah ia memulai hari pertamanya sebagai manusia? Tentulah ia tidak bisa langsung bekerja, karena hari pertamanya sebagai manusia justru adalah hari Sabat. Sebab manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Adam memulai hari pertamanya dengan bersekutu dengan Tuhan. Tentulah tugas mengelola bumi adalah tugas yang sangat penting. Itu adalah penugasan langsung dari Tuhan, tak dapat diabaikan. Tetapi tidak berarti Adam bisa langsung menyingsingkan lengan dan mengerjakan semuanya secepatnya. Tentu tidak. Hari pertamanya haruslah dimulai dengan menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi merenungkan kebenaran ini. Bayangkanlah bagaimana perasaan Adam ketika ia pertama kali membuka matanya. Lihatlah betapa indahnya bumi yang segalanya telah lengkap tersedia. Dan Tuhan berkata, Adam, telah kusiapkan rumah bagimu. Bumi yang indah ini engkau boleh menguasai semuanya. Pastilah Adam sujud syukur. Jadi ibadah adalah untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan berikan. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini? Kadang bekerja, mencari nafkah, menjadi sumber kelelahan yang tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis, bahkan secara rohani. Kekhawatiran akan jaminan hidup menjadi tekanan tersendiri bagi sebagian orang. Nah, dampak terberat dari pekerjaan justru yang bersifat mental dan yang rohani. Rekreasi tidak akan dapat memulihkan. Istirahat yang sesungguhnya yang akan menyegarkan jiwa kita kembali dan yang akan memulihkan iman kita adalah istirahat di dalam Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus mengundang kita semua? Mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Istirahat yang terbaik adalah menggunakan hari Sabat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Sabat juga hari yang dikhususkan untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebagai seorang Kristen, hari peristirahatan kita adalah hari Minggu. Nah, mengapa hari Minggu? Alasannya sederhana. Itulah hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan, hari di mana penebusan dosa kita oleh Tuhan Yesus dideklarasikan. Maka hari Sabat kita adalah hari Minggu. Apa yang pantas untuk kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, sebab Tuhan Yesus sudah menebus kita dari segala dosa kita. Tinggalkanlah semua pekerjaan, keselamatan kita di dalam Yesus Kristus terlalu berharga dibandingkan dengan semua apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadikan hari Minggumu hari Sabat untuk bersyukur kepada Tuhanmu. Tuhan Yesus memberkati.